kami berdua salah. Kami berdua harus mengakui ini adalah tidak baik. Minta maaf, kami nggak sempurna. Saya minta maaf, ini harus terjadi. Minta maaf juga sama Ibran. Tapi nggak ada yang namanya bekas keluarga. Mami, papi, tetap papi, Ibab. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi perpisahan, sekalipun itu sosok yang penuh tawa seperti Asri Welas. Lihatlah saat menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Depok pada Selasa kemarin, Asri tiada henti menangis. Air matanya tumpah, nyaris tak ada satupun raut wajah ceria Asri seperti biasanya. Dan tangis Asri Welas kian tak terbendung dikala dirinya bertemu Galih Rida Raharja. Maka inilah potret suasana sidang cerai Asri dan Galih yang diliputi kesedihan juga air mata. Makasih teman-teman, makasih doanya, makasih udah datang. Persiapannya gimana? Yang mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya. Nggak ada perceraian yang baik. Jangan ditiru. Ya kenapa aku nangis cuma sedih aja karena memang sudah 17 tahun bersama. Asri Welas benar-benar tak menyangka perpisahan yang dijalannya saat ini begitu menguras air mata. Tapi bagaimanapun juga, bertahan pun sudah tidak bisa. Menurut Asri, perceraian ini menjadi kesepakatan berdua dengan Galih. Lantas, apa gerangan yang menyebabkan Asri dan Galih memutuskan untuk mengakhiri kisah mereka setelah hidup bersama sebagai suami istri selama 17 tahun? Ada perbedaan prinsip yang mungkin udah 4-5 tahun kita jalanin tapi kita nggak ketemu. Jadi ini keputusan yang sangat berat, tapi namanya kalau beda prinsip, kita sudah menjalani psikologi keluarga sudah. Jadi tapi nggak ada namanya bekas keluarga. Jadi Asri tetap ibu dari anak-anak laki-lakiku, Mas Galih tetap ayah dari anak laki-lakiku. Jadi kita tetap keluarga, nggak ada namanya bekas keluarga. Yang terjadi antara saya sama Mbak Asri ini hanya saya dan Mbak Asri dan Tuhan yang tahu ya. Tidak gamblang menyingkap alasan bercerai, tapi setidaknya Asri Welas tak menampik ada perbedaan prinsip di antara mereka. Kendati demikian, bukan berarti Asri dan Galih tidak berjuang untuk memperbaiki hubungan mereka. Diakui Asri, selama 3 tahun ke belakang, keduanya berusaha untuk mencari jalan keluar. Bahkan pasangan ini sampai mencari bantuan dengan berkonsultasi ke psikolog keluarga. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada yang mau perceraian terjadi, nggak ada. Minta maaf mengecewakan para fansku, para teman-temanku. Banyak sekali DM-nya, Mbak Asri, kenapa tidak bisa bertahan? Kenapa terjadi perceraian? Tidak ada yang baik dari perceraian. Jangan tiru kami, tapi ini harus kami ambil karena kita sudah 4-5 tahun ke psikologi keluarga. Jadi ada prinsip-prinsip yang memang dari Mas Galih, dari Asri nggak bisa dilakukan. Sesuatu yang klise kemudian tak terhindarkan. Disebut-sebut kabarnya ada orang ketiga di balik perceraian Asri dan Galih. Namun hal itu langsung ditepis. Bahkan tentang sosok pria bule yang belakangan ramai diisukan merajut hubungan dengan Asri pun langsung diklarifikasi Galih dengan menahan air mata. Mengenai pacar bule di Amerika ya, rekan-rekan semua. Jadi saya udah mengenal Asri itu lebih dari 17 tahun ya. Jadi saya tahu banget Asri itu. Jadi berita bahwa
pacar bule itu dikait-kaitkan dengan proses perceraian itu tidak benar ya. Nah, itu hoax ya. Karena kan rekan-rekan juga tahu ya, kita sudah ada di story Instagramnya Mbak Asri bahwa dia ada state bahwa itu adalah rekan kerjanya dari Amerika ya. Dan kemudian kan juga dilihat tuh di dalam salah satu story-nya juga bahwa Mbak Asri bersama orang tersebut makan bersama istri dan anak-anaknya. Berarti kan itu proven ya bahwa itu truly memang adalah rekan bisnisnya. Asri masih Asri seperti dulu. Asri masih seperti Asri yang saya kenal di awal. Pada saat masih jadi Asri Pramawati ya, saat kemudian berubah jadi Asri masih sama. Jadi tidak ada yang berubah di badan Mbak Asri. Orang yang sederhana dan sangat sayang dengan keluarga. Sebagai laki-laki, berat bagi Galih ketika melihat perempuan yang teramat dicintai, ibu yang teramat disayang itu diterpa pemberitaan miring. Tapi mau bagaimana lagi? Asri tetap Asri, sosok yang selalu penuh sorotan. Oleh sebab itu, keduanya menegaskan bahwa perceraian ini bukan keinginan sepihak, melainkan kesepakatan bersama. Sudah kesepakatan kita bersama, jadi nggak ada namanya perceraian baik, nggak ada. Cuma harus kita sama-sama ambil, karena kita juga sudah mencoba untuk supaya baik. Tapi nggak ada namanya bekas keluarga, nggak ada. Kita tetap keluarga, cuma bukan suami istri lagi. Tapi yang tak bisa dibantah Asri dan Galih bahwa anak-anak menjadi korban dalam perceraian ini. Oleh sebab itu, keduanya sepakat menjalani perpisahan secara damai, tanpa konflik ataupun drama. Lantas, bagaimana dengan hak asuh anak dan pembagian harta gono gini? Anak-anak, Mas Ali bilang sama ibunya, tapi tanggung jawabnya sebagai bapaknya anak-anak tetap akan dilakukan. Sudah ada dalam perjanjian. Terus kemudian rumah, apapun yang kita dapatkan, Mas Ali dan saya juga sudah buat kesepakatan kalau itu adalah punya anak-anak, bukan punya Asri, bukan punya Galih, tapi punya anak-anak. Jadi sudah ada di kesepakatan, jadi itu buat anak-anak. Dan pada akhirnya, perceraian Asri Ulas dan Galih akan menjadi perpisahan selebriti yang paling damai tanpa drama. Tapi yang menariknya, sebelum keduanya hendak berpisah, Asri dan Galih menguntai maaf sekaligus memberikan pelukan perpisahan hingga membuat awak media sampai terharu. Minta maaf, tapi nggak sempurna. Saya minta maaf, ini harus terjadi. Minta maaf juga sama Ibran. Tapi nggak ada yang namanya bekas keluarga. Mami, papi, tetap papi, Ibam. Waduh, sangat disayangkan sekali. Bagaimanapun juga kita juga jadi saksi mata. Saya juga sebagai teman sempat kerja bareng sama Asri Welas dalam beberapa serial TV gitu ya. Bisa kelihatan mereka itu saling support, apalagi mereka punya anak kebutuhan khusus. Dan kelihatan banget mereka bagi waktunya sangat luar biasa. Apalagi Mbak Asri Welas dengan jadwalnya begitu padat. Namun akhirnya kita nggak pernah tahu juga apa isi rumah tangga seorang pemirsa.